Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat memaparkan dan memperkenalkan diri. Nama saya Harsanto, sarjana ekonomi, sarjana komputer, dan magister sains. Sekarang saya mengajar di Universitas Duta Bangsa Surakarta pada program studi Sistem Informasi Manajemen pada Fakultas Ilmu Komputer dan juga diperbantukan pada Fakultas Hukum dan Bisnis, tepatnya pada program studi Akuntansi dan Manajemen. Untuk semester genap ini, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen 3 SKS dan Statistika dengan pendekatan komputasi 3 SKS pada program studi Akuntansi dan Manajemen. Hari ini akan saya sampaikan bahwa mata kuliah statistika itu pada jurusan atau program studi manajemen akan dikaitkan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kenapa dan mengapa? Karena statistika dengan pendekatan komputasi diarahkan pada bagaimana melakukan pengolahan data hingga melakukan proses olah data yang bermuara pada analisis data menggunakan tools. Beberapa toolsnya diantaranya ada tools secara manual, yaitu dengan program Excel dan hitungan rumus-rumus pada statistika, dan kemudian menggunakan alat lain yang bisa melakukan representasi atas sebuah kaidah-kaidah pada statistika, yaitu menggunakan software SPSS dan software Smart ILS versi 4. Pada mata kuliah statistika akan diajarkan bagaimana berhitung statistika untuk pada bidang manajemen dan bisnis. Terkait dengan manajemen dan bisnis, pengolahan data pada statistika akan sangat dibutuhkan dan menjadi bagian dari mata kuliah penting pada Fakultas Hukum dan Bisnis atau disingkat dengan FHB, tepatnya pada program studi manajemen. Pergeseran waktu atas teknologi, maka statistika menjadi bagian dari inti bisnis itu sendiri. Mengapa menjadi inti? Karena dalam statistika menjadi bagian dari alat untuk menjadikan sistem pembuatan keputusan. Walaupun sistem pembuatan keputusan tidak hanya statistika, ada menggunakan dengan algoritma, entah itu algoritma apa, banyak diantaranya adalah algoritma net bias, algoritma pohon, dan algoritma lain yang kekinian yang bisa dipakai untuk menjadi alat rekomendasi sistem. Pada kali ini, mahasiswa akan kita ajarkan bagaimana melakukan pengolahan data bisnis yang akan dicontohkan pada bisnis jual beli mobil, yaitu showroom. Kita angkat data simulasi, yaitu pada PT Sumber Mobil Sakti Surakarta yang mempunyai kasus bagaimana peran strategi promosi dalam bauran pemasaran terhadap volume penjualan dan efisiensi biaya. Itu semua akan kita gali menjadi beberapa data tabel yang akan kita jadikan basic atau fundamental untuk pengolahan statistika. Dari kasus yang akan kita angkat untuk menjadi bagian dari pertemuan ke-11 mata kuliah statistika dengan pendekatan komputasi, yaitu akan kita bahas secara visual data atau kita visualisasi datanya, yaitu
berupa tabel 1 adalah berisi data terkait dengan biaya promosi setiap semester antara 2019 sampai dengan 2024. Jadi di situ akan kita paparkan bagaimana tahun 2019 sampai dengan 2024 bahwa terjadi pembiayaan atas biaya promosi, dan setiap tahunnya akan kita pecah menjadi 2 semester. Kenapa? Biar nanti representasi atas biayanya lebih fokus. Kemudian terdapat tabel 2. Tabel 2 itu akan ditunjukkan sebagai bentuk visualisasi bagaimana volume penjualan unit kendaraan mobil yang digambarkan sebagai sebuah catatan penjualan mobil atau unit mobil. Jadi satuannya adalah unit. Kemudian tabel ketiga adalah memuat bagaimana nilai penjualan dalam rupiah. Data tersebut akan kita gunakan untuk kita analisa dalam regresi linear berganda. Ke depan menjadi bagian dari representasi bagaimana variabel promosi dan advertensi mempengaruhi volume penjualan. Pendekatan yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah menggunakan Project Based Learning atau sering disingkat dengan PJBL. Penilaiannya mencakup kehadiran 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Perkuliahan akan kita lakukan secara luring dengan menggunakan atau didukung dengan alat-alat media digital seperti laptop masing-masing, atau nanti kita akan praktekkan di depan kelas, kemudian dengan bantuan LCD proyektor, kemudian ada juga bahan-bahan yang sudah kita pasang di e-learning.udb.ac.id. Sedangkan dari e-learning tersebut akan didapatkan atau terdapat beberapa bahan perkuliahan dan RPS. RPS-nya itu sesuai dengan standar baku pada Universitas Duta Bangsa. Di sebelum kuliah dimulai, kita pastikan terdapat kontrak kuliah yang disampaikan pada awal kali pertemuan pada semester genap ini. Dengan demikian, perkuliahan akan terbentuk dengan tahapan-tahapan yang runut. Kemudian akan menjadikan pembahasan lebih matang, terstruktur, dan mahasiswa lebih memahami step by step atau tahapan-tahapan pola pembelajaran mata kuliah statistika dengan pendekatan komputasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akan kita lakukan atau kita paparkan dalam kelas untuk pertemuan ke-11, yaitu di situ bagaimana tahapan-tahapan memahami regresi linear berganda dari penampilan sampai dengan scoring, hingga di situ akan didapatkan bagaimana koefisien untuk regresi linear itu yang bergandanya terdiri dari produk, dan harga, distribusi, bagaimana promosi. Maka regresi kita linear berganda akan itu terbentuk. mencoba untuk mengangkat Baik, terima dari kasih. sisi promosi Assalamualaikum melalui warahmatullahi bauran wabarakatuh. pemasaran, yaitu promosi advertising dan sales promotion. Dari advertising, mari kita mulai untuk membahas studi kasus atau kasus yang akan kita kerjakan sebagai pembelajaran, yaitu bagaimana kasus bisnis yang kita kaitkan dengan statistika. Oke, kita mulai dengan kita lihat bahwa kita mempunyai kasus peran strategi promosi dalam bauran pemasaran terhadap volume penjualan dan efisiensi biayanya melalui sebuah pendekatan kuantitatif. Itu kita mempunyai gambaran bahwa marketing mix
itu yang terdiri dari produk, harga, distribusi, promosi, maka kita akan mencoba untuk mengangkat dari sisi promosi melalui bauran pemasaran, yaitu promosi advertising dan sales promotion. Dari advertising dan sales promotion kita akan gunakan sebagai variabel independen, yaitu advertising X1 sebagai variabel X1, kemudian sales promotion sebagai variabel X2. Yang kita analisa juga dari posisi Y-nya, yaitu volume penjualan, yang kita akan analisis melalui analisa regresi linear berganda, dan di situ kita upayakan untuk kita kerjakan tabel-tabel yang menjadi bagian dari data advertising dan sales promotion, termasuk di dalamnya adalah volume penjualan. Oke. Kita lanjutkan tabel untuk menggali data lagi. Apa data volume penjualan? Volume penjualan itu berarti kalau kita tetapkan sebagai variabel apa tadi? Yang dipengaruhi. Berarti apa? Notasinya apa? Hurufnya apa? Y. Y berarti di sini adalah volume penjualan. B adalah konstanta. Kemudian ini koefisien. Ini berarti variabel independen apa? X1. Advertising. Terus kemudian ini variabel independen sales promotion. Dan ini koefisiennya apa? X1. Advertising. Terus kemudian ini variabel independen sales promotion. Dan ini koefisiennya. Ini konstanta. Advertising. Terus kemudian ini variabel independen sales promotion. Dan ini koefisiennya. Ini konstanta. Nah, tadi saya mengatakan alat pengolah paling dasar adalah apa? Rata-rata, min. Terus kemudian apa lagi? Min max. Kode jawab bacanya tapi beda tulisannya, min atau max. Terus apa lagi? Standar deviasi. Ini semua digunakan untuk mengolah sistem informasi manajemen, untuk mengolah data. Nah, datanya macam apa? Datanya min itu berarti rata-rata, maksimal, minimal itu yang paling kecil, yang paling besar. Oke kan? Terus kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi itu penggunanya pakai min juga. Nah, nanti kita akan bahas. Lanjut. Coba kita akan menjumlah min max-nya. Bagaimana caranya? Pertama, kita akan ketikkan min dan max. Min max-nya di sini kita coba akan kita cari min max untuk, kita naikkan dulu min max untuk Y berarti sama dengan min tambah 10, enter. Ini
enter, sum, next. Ini kan ada. Ayo, cari X1, X2. Salah satu, Mbak. Itu salah hitung atau enggak? Ya. Ya, salah hitung itu. Karena apa? X1, X2 itu kan ininya 166 kan? Ya. Terus kemudian X2-nya 175. Betul. Terus kemudian X1 kali X2-nya itu kok bisa sekian? Itu berarti salah. Hitungannya kita yang kemarin ya Pak. Kita tengok 33 43 43 di mana? 334 Berarti ini kan? Atau di mana? Halo? Ayo coba mulai berpikir kritis. Y-nya rumusnya ini, perhatikan. X1 kali X2. Berarti kan jumlahnya ini X1 kali 2. X1 kali 2 itu kan ini kan 339 kan 359. Atau yang mana? Ayo teman-teman perhatikan. Berarti kita salah hitung kan? Iya. Salah. Karena X2 kali X2 kali Y. X2 kali Y berapa? Jumlahnya X2 kali Y. Mana? Ini loh. Nah, jadi ini tadi salah atau benar? Benar. Benar. Tapi kalau yang ini berarti X1 kali X2. Berarti X1 kali 2 ini kan? Ya. Nah, berarti ini salah. Salah Excel Pak. Nah, iya, yang salah Excel-nya. Jangan kalian yang salah, bukan. Berarti ini benar atau enggak jumlahnya? Salah. Salah. Coba kita buktikan. Tuh. Yuk. Ada nih. Coba kita hitung dulu. X1 sama dengan X1-nya mana? Ini dikalikan D. Bener kan? Nah, terus kemudian ini kita seret. Nah,
makanya kok hitungannya saya banyak banget ya, gede banget. Kan harusnya gitu. Nah sekarang kita jumlahin seperti itu. Ini angka yang mana? X1 X1 kali X2 kan? Berarti sel X1 itu berarti F2 kali bintang. Nah, kali apa? G enggak, enter. Nah, tinggal diseret. Gampang kan? Nah, sekalian lanjut. Tuh. Ya, betul. Jadi sama dengan selnya X1 dikali selnya D1. Ya, betul. Dan X2 sama dengan ya, itu kali Y. Oke, terima kasih Mbak Cepat. Nah, namanya jangan dulu. Kita coba aja, jangan usah khawatir. Salah tidak suruh push up, apalagi kalau pilih lapangan mana, jangan. Nah ini ya mulai data kita diolah agak ribet itu pas apa? Skor untuk deviasinya. Nah deviasinya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah sebelumnya kita tengok di sini rumusnya seperti ini. Kita akan berhitung. Saya hitung dulu. Kalau kaidah sistem informasi manajemen berarti ini arah ke apa? Tadi kan pembuatan tabel. Ini ke arah apa? Arahnya membuat skor. Jadi data ikut di scoring. Skornya macam apa? Nah, skornya ini. Di X1 itu skornya seperti apa? Akan kita hitung deviasinya. Ini rumus dari mana ini? Dapatnya dari mana? Yuk kita tengok di
Kita lanjutkan lagi untuk perhitungan penampilannya. Perhitungan penampilannya yaitu kita akan coba pakai menggunakan tool Excel. Kita masuk ke sheet 1, kita namai worksheet. Kemudian dari kolom kita buat kolom nomor, volume penjualan, biaya advertensi, biaya sales. Di sini ada Y pangkat 2, X1 pangkat 2, kemudian X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 maaf, X1 kali X2, dilanjutkan kolom X1 kali Y, kemudian kolom terakhir adalah X2 kali Y. Dari perhitungan ini kita akan jumlahnya dengan cara apa? Kita coba, kita buktikan. Kita jumlah, kita bisa ketikkan secara manual sama dengan sum kurung buka, kita blok, akhirnya mendapatkan, atau kita bisa dengan cara lebih cepat, yaitu kita klik gambar tool pada Sigma Auto Sum. Nah, langsung akan muncul seperti itu. Kemudian kalau ke kanannya kita tidak perlu mengulang, tinggal kita seret saja. Nah, dari sini kita akan dapatkan yaitu hasil penjumlahan dari setiap kali kita berhitung. Tetapi di sini akan kita buktikan juga Y pangkat 2. Y pangkat 2 itu di mana tabelnya? Tabelnya di sini. Jadi kita klik sama dengan, kemudian klik sel B2 dikalikan sel B2 juga, enter. Nah, hasilnya seperti itu. Ini coba kita akan kosongkan biar kelihatan hasil perhitungannya. Kita kosongkan dulu. Coba kita lihat. Y sudah ketemu. Maka perhitungannya yang ke bawah kita tidak perlu mengulang lagi, tinggal kita seret. Nah, seperti itu. Kemudian X1 pangkat 2 berarti sama dengan pada sel C2 kita kalikan sel C2. Nah, hasilnya adalah 110,25. Kita tinggal seret. Kita akan dapatkan total dari 1 sampai 10. Kemudian X2 kali X2 sama dengan klik X2 dikalikan X2 lagi. Nah, akan didapatkan 126,563. Kita tarik, kita seret untuk mengcopy perintah yang sama dari sel G2 menuju G3 sampai G11. Sekarang kolom X1 kali X2 sama dengan rumusnya X1, mana X1 dikalikan X2. Hasilnya adalah 118,125. Nah, tinggal kita seret bawahnya untuk mendapatkan jumlah dan penjumlahannya. X1 kali Y sama dengan rumusnya X1 dikalikan Y. Y-nya mana? Y. Enter. Kita tinggal hitung di bawahnya, tinggal seret. Kemudian X2 kali Y. X2-nya mana? X2 dikalikan Y. Enter. Nah, di sini kita seret, hasilnya yang kita dapatkan. Summary-nya. Ingat teman-teman, kita akan berhadapan-hadapan dengan rumus yang akan kita hitung sebagai scoring, yaitu seperti waktu kita menghitung manual, tetapi kita tidak akan menghitung manual, tapi tetap kita pakai Excel. Nah, rumusnya seperti ini. Dari hasil penjumlahan data tabel ini, maksudnya tabel ini, kita akan hitung skornya. Dari penjumlahan tabel itu kita hitung skornya. Skor dari apa? Skor deviasi.
dari sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, sigma Y pangkat 2. Nah, rumusnya ini sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X2 pangkat 2 dibagi N. N-nya berapa? 10. Nah, perhitungannya seperti apa? Ini kita buktikan. Kita akan coba skor deviasi X1. 294 itu dari mana? 294. Mana itu 294? Ini dia. 294 adalah penjumlahan atau summary dari X1 pangkat 2 yang dijumlahkan dari N ke 1 sampai N ke 10. Itu 2943, 2943, 218. Komanya 218. Ini kalau kita buat 2 digit akan kelihatan sama. Coba kita lihat. Jadi 3 digit kan. Nah, sama kan. Kita akan coba kita samakan digitnya menjadi 3 digit. Biar kelihatan. Kita simpan. Kemudian 166 rumusnya tadi itu X1 sigma X1 pangkat 2 jumlahnya ini tadi. Kemudian sigma X1-nya itu sendiri berapa? Nah, angkanya adalah 166,050. Kemudian dibagi 10. Dibagi 10. Nih, bagi 10. Nah, 2943,2918 akan dikurangi dari apa? 166 ini dikalikan 166,5. Hasilnya 27572,603. Terus kemudian 2752 ini kita akan rumusnya tadi apa? Kita akan kurangi. Kurangi dari apa? Kurangi dari itu tadi 2943. Tapi dibagi dulu. Karena 166,05 itu dikalikan 2 atau dipangkatkan, dikuadratkan, kemudian hasilnya akan dibagi 10. Hasil pembagiannya 10 ini akan kita kurangkan atau menjadi pengurang, angka pengurang dari 2943 218. Hasilnya ini. Nah, kita akan coba hitung sampai akhirnya kita akan mendapatkan scoring ini tadi. X1 kali Y sigma X2 kali Y sigma X1 kali X2. Nah, ini seperti itu. Oke, itu dulu dipahami betul. Ini kan ada. Ayo, cari X1, X2. Salah satu, Mbak. Itu salah hitung atau enggak? Iya. Ya, salah hitung itu. Karena apa? X1, X2 itu kan ininya 166 kan? Iya. Terus kemudian X2-nya 175. Betul. Terus kemudian X1 kali X2-nya itu kok bisa sekian? Itu berarti salah. Hitungannya kita yang kemarin ya. Kita tengok. 33 43. 43 di mana? 334. Jadi ini kan atau gimana? Halo, ayo coba mulai berpikir kritis. Y-nya rumusnya ini, perhatikan.
X1 kali X2. Berarti kan jumlahnya ini X1 kali 2. X1 kali 2 itu kan ini kan 339 kan 359. Apa yang mana? Ayo teman-teman perhatikan. Berarti kita salah hitung kan? Iya. Salah. Karena X2 kali X2 kali Y. X2 kali Y berapa? Jumlahnya X2 kali Y. Mana? 3. Ini loh. Nah, jadi ini tadi salah atau benar? Benar. Benar. Tapi kalau yang ini berarti X1 kali X2. Berarti X1 kali 2 ini kan? Nah, berarti ini salah. Yang salah Excel Pak. Nah, iya, yang salah Excelnya. Jangan kalian yang salah, bukan. Berarti ini benar atau enggak jumlahnya? Salah. Coba kita buktikan. Yuk. Ada nih. Coba kita hitung dulu. X1 sama dengan X1-nya mana? Ini dikalikan D. Benar kan? Nah, terus kemudian ini kita seret. Oke, paham teman-teman? Berarti ini salah atau benar? Betul. Akhirnya kok hitungannya sangat banyak banget ya, gede banget. Kan harusnya gitu. Nah, sekarang kita jumlahin seperti itu. Ini angka yang mana? X1 kita lanjutkan tabel untuk ini tadi apa nih? Satuannya unit. Berarti kita menjualnya unit per unit berapa? Itu. Lanjut, kita sekarang akan coba ini jenis mobilnya sama, tapi dalam jutaan rupiah. Jadi misalkan, dalam semester ini kita menjual 1 biji mobil sedan, harganya misalkan berapa? 130 juta. Nah, artinya di sini dijumlah setiap semesternya berapa unit. Nah, dari apa? Dari tabel di atas tadi. Jadi dikalikan. Kalau misalkan kalian mencoba untuk menggali data di motor Honda itu apa? Showroomnya Honda yang biasanya data itu namanya siapa? Yang di Purwosari itu atau di Sukoharjo Nagamas, atau yang di Sukoharjo yang rumahnya Sukoharjo itu ada apa? TJM itu lah singkatannya, tapi apa? Tunas Jaya. Nah, itu punyanya teman saya Pak Peter. Itu dia setiap bulan itu mencatat seperti ini. Motor Honda Beat. Terus kemudian Vario Tekno, terus apa lagi banyak banget, CRF 150 dan sebagainya. Itu berarti jenis kendaraan bermotor. Kalau itu pakai data kita pakai di motor Honda. Tapi kalau ini Nasmoko berarti mobil-mobil bermerek Toyota, gitu kan? Kalau ini mobil sakti itu mobil second, semuanya ada mereknya. Nah, di sini kita hasil dari penjumlahan harga mobil, pengalian harga mobil dikalikan unit. Oke, dipahami teman-teman? Lanjut. Nah, ini kita sudah mulai menggunakan rumus-rumus. Kalau teman-teman terlalu tegas nanti, wah, apa ini? Nah, dengerin. Kita pahami satu-satu. Kita mencoba untuk mengolah bagaimana sistem informasi itu kita olah atas sebuah pengaruh. Jadi pertanyaannya gimana ya? Pertanyaan yang muncul gimana? Kita tuh mau ngolah ini tuh mau apa? Pak Monika, kira-kira apa? Itu
mengetahui pengaruh advertensi dan sales promotion terhadap volume penjualan. Oke ya, jadi kita itu secara sistem informatifnya apa? Kita mencari pengaruh atas advertising atau advertensi dan sales promotion terhadap volume penjualan. Pengaruhnya apa? Data itu digali, kemudian dihitung, tidak boleh kira-kira itu. Oh, saya paling tidak bisa seperti itu. Kalau jumlahnya banyak, kayak di Sami luas itu, oh, tidak bisa, harus pakai bisa. Beda lagi kalau Sami luas. Lanjut. Kalau kita lihat seperti ini, berarti muncul pertanyaan. Pengolahan data itu paling dasar misalkan apa? Yang depan. Pengolahan data paling dasar itu contohnya apa? Rata-rata. Itu kan misalkan sistem informasinya apa itu rata-rata itu? Kaidahnya rata-rata. Misalkan rata-rata orang belanja di pasar Sukoharjo, pasar apa? Sukoharjo itu kota pasar apa namanya? Pasar Insinyur Sutami. Oh, jangan itu. Insinyur Soekarno itu belanja misalkan belanja sayur. Kalau pagi antara jam 5 sampai jam 7. Itu berarti apa? Berapa? Rata-rata. Atau rata-rata mahasiswa UDB kalau siang makannya kebanyakan apa? Misalkan arahnya kemana? Ke warungnya Bu ini mie ayam happy. Terus apa dan sebagainya, itu apa? Berarti data rata-rata mahasiswa yang melakukan konsumsi pada jam makan siang. Itulah namanya pengolahan data. Kalau pengolahan data Mas Gaul pengen menikah, pengolahan datanya apa? Membuat syarat. Syarat itu apa? Menikah. Berarti syaratnya apa saja kira-kira? Wanita harusnya, pasti. Nggak mungkin. Normal. Laki-laki tidak mungkin, pasti wanita. Kedua, solehah, hafalannya maksimal. Terus misalkan orangnya apa ya namanya, pintar masak. Itu berarti artinya membuat prasyarat atas sebuah tujuan. Berarti ini dilakukan apa? Penggalian data. Nanti akan dibuat keputusan. SPK-nya, sistem pembuatan keputusan, Mas Gaul menetapkan pilihan calon istrinya adalah dengan prasyarat 4. Oke, paham ya maksudnya? Bisa dicerna ya? Nah, itulah namanya sistem informasi itu digunakan sebagai apa? SPK. Sistem pembuatan keputusan atau recommended system. Nah, kalau kita sudah tahu, maka salah satu alat untuk menganalisa adalah regresi linier berganda. Ada tidak yang tidak berganda? Ada regresi linier top. Berarti di situ antara independen sama dependen cuma satu lawan satu. Tapi kalau berganda, berarti di situ yang dua bisa independennya atau dependennya juga bisa, boleh. Tapi kalau yang Y-nya 2 atau Z di sini, oke, paham ya maksudnya? Bisa dicerai ya? Nah, itulah namanya sistem informasi itu digunakan sebagai apa? SPK. Sistem pembuatan keputusan atau recommended system. Nah, kalau kita sudah tahu, maka salah satu alat untuk menganalisa adalah regresi linier berganda. Ada tidak yang nggak berganda? Ada regresi linier top. Berarti di situ antara independen sama dependen cuma satu lawan satu.
Tapi kalau berganda, berarti di situ yang dua bisa independennya atau dependennya juga bisa, boleh. Tapi kalau yang Y-nya 2 atau Z di sini ngitung pakai ini bisa, tapi repot. Harus pakai beda lagi alatnya. Itu namanya persamaan struktural atau disingkat dengan SEM. Itu nanti kalian pas waktu kalau ada statistik 2 nanti akan kita ajar. Atau kalau nanti skripsi kita akan buat. Saya menyarankan kalau ke depan kalian skripsi itu ya pakai SEM. Karena apa? Lebih canggih. Tunas Jaya, nah, itu punyanya teman saya Pak Peter. Itu dia setiap bulan itu mencatat seperti ini. Motor Honda Beat, terus kemudian Vario Tekno, terus apa lagi banyak banget, CRF 150 dan sebagainya. Itu berarti jenis kendaraan bermotor. Kalau itu pakai data kita pakai di motor Honda. Tapi kalau ini Nasmoko berarti mobil-mobil bermerek Toyota, gitu kan? Kalau ini mobil sakti itu mobil second, semuanya ada mereknya. Nah, di sini kita hasil dari penjualan harga mobil, pengalian harga mobil dikalikan unit. Oke, dipahami teman-teman? Lanjut. Nah, ini kita sudah mulai menggunakan rumus-rumus. Kalau teman-teman terlalu tegas nanti, wah, apa ini? Nah, dengerin. Kita pahami satu-satu. Kita mencoba untuk mengolah bagaimana sistem informasi itu kita olah atas sebuah pengaruh. Jadi pertanyaannya gimana ini? Pertanyaan yang muncul gimana? Kita tuh mau ngolah ini tuh mau apa? Pak Monika, kira-kira apa? Itu mau apa? Jadi mengetahui pengaruh advertensi dan sales promotion terhadap volume penjualan. Oke ya, jadi kita itu secara sistem informatifnya apa? Kita mencari pengaruh atas advertising atau advertensi dan sales promotion terhadap volume penjualan. Pengaruhnya apa? Data itu digali, kemudian dihitung, tidak boleh kira-kira itu. Oh, saya paling ini nggak bisa seperti itu. Kalau jumlahnya banyak, kayak di Sami luas itu, oh nggak bisa, harus pakai bisa. Beda lagi kalau Sami luas. Lanjut. Kalau kita lihat seperti ini, berarti muncul pertanyaan. Pengolahan data itu paling dasar misalkan apa? Yang depan. Pengolahan data paling dasar itu contohnya apa? Rata-rata. Itu kan misalkan sistem informasinya apa itu rata-rata itu? Kaidahnya rata-rata. Misalkan rata-rata orang belanja di pasar Sukoharjo, pasar apa? Sukoharjo itu kota pasar apa namanya? Pasar Insinyur Sutami. Oh, jangan itu. Insinyur Soekarno itu belanja misalkan belanja sayur. Kalau pagi antara jam 5 sampai jam 7. Itu berarti apa? Berapa? Rata-rata. Atau rata-rata mahasiswa UDB kalau siang makannya kebanyakan apa? Misalkan arahnya kemana? Ke warungnya Bu ini mie ayam happy. Terus apa dan sebagainya, itu apa? Berarti data rata-rata mahasiswa yang melakukan konsumsi pada jam makan siang. Itulah namanya pengolahan data. Kalau pengolahan data Mas Gaul ingin menikah, pengolahan datanya apa?
membuat syarat. Syarat itu apa? Menikah. Berarti syaratnya apa saja kira-kira? Wanita harusnya, pasti. Nggak mungkin. Nah, normal. Laki-laki tidak mungkin. Pasti wanita. Kedua, solehah. Hafalannya maksimal. Terus misalkan orangnya apa ya namanya, pintar masak. Itu berarti artinya membuat prasyarat atas sebuah tujuan. Berarti ini dilakukan apa? Penggantian data. Nanti akan dibuat keputusan. SPK-nya, sistem pembuatan keputusan, Mas Gaul menetapkan pilihan calon istrinya adalah dengan prasyarat 4 ini. Oke, paham ya maksudnya? Bisa dicerna ya? Nah, itulah namanya sistem informasi itu digunakan sebagai apa? SPK. Sistem pembuatan keputusan atau recommended system. Nah, kalau kita sudah tahu, maka salah satu alat untuk menganalisa adalah regresi linier berganda. Ada nggak yang nggak berganda? Ada regresi linier top. Berarti di situ antara independen sama dependen cuma satu lawan satu. Tapi kalau berganda, berarti di situ yang dua bisa independennya atau dependennya juga bisa, boleh. Tapi kalau yang Y-nya 2 atau Z di sini, kita pahami satu-satu. Ini berarti rumus. Y berarti di sini adalah volume penjualan. B adalah konstanta. Kemudian ini koefisien. Ini berarti variabel independen apa? X1. Advertising. Terus kemudian ini variabel independen sales promotion. Dan ini koefisiennya. Ini konstanta. Nah, tadi saya mengatakan alat pengolah paling dasar adalah apa? Rata-rata. Min. Terus kemudian apa lagi? Min max. Kode jawab bacanya tapi beda tulisannya. Min atau max. Terus apa lagi? Standar deviasi. Ini semua digunakan untuk mengolah sistem informasi manajemen untuk mengolah data. Nah, datanya macam apa? Min itu berarti rata-rata, maksimal, minimal, itu yang paling kecil, yang paling besar. Oke kan? Terus kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi itu penggunanya pakai min juga. Nah, nanti kita akan bahas. Lanjut. Nah, bisa hapus dulu. Mengganggu. Coba perhatikan. Nah, ini berarti kita melakukan pengolahan sebelum kita mengolah standar deviasi. Penampilannya. Coba perhatikan teman-teman. Saya zoom lagi ya. Data sudah kita dapatkan, informasi berarti sudah kita gali, artinya kita mulai apa ini? Data sudah kita dapatkan, kita tabulasikan, berarti analisis. Tahapan-tahapan analisis. Nah, tahapan analisisnya apa? Kita jabarkan volume penjualannya sekian, biaya advertisingnya sekian, biaya sales promotion sekian. Nah, kita akan hitung. Hitungnya piye? Nah, hitungnya berarti rumusnya ini berarti kita kasih tanda notif. Notifnya apa? X1 juga.
saya kuliah dulu pakainya manual, pakai kalkulator, pakai ketik manual, tapi sekarang bisa pakai Excel, bisa pakai pemrograman Python, ini bisa. Atau ini kamu masukkan, kalau kalian terdik juga cepat, pakai ChatGPT juga boleh. Jadi ini dengan kalian kopikan ini, buat tabulasi kolom Y pangkat 2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X kali X1 kali 2. Itu bisa, ChatGPT juga boleh. Kita tidak boleh, saya tidak mau sebagai dosen yang tabu menggunakan AI. AI untuk mempercepat kita belajar. Lanjut. Tapi untuk lain-lainnya juga bisa sih AI, misalkan untuk melakukan analisa yang lebih dalam juga boleh. Ini berarti Y dikalikan Y atau Y pangkat 2 dikuadratkan, hasilnya kurang lebihnya ini. Kalau kita jalankan pakai Excel, itu bisa seperti ini. Excelnya malah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melanjutkan untuk pertemuan yang terkait dengan regresi linear berganda. Untuk kali ini kita akan mencoba menerjemahkan bagaimana regresi linear berganda setelah kita analisa secara manual dengan Excel, maka kita masuk ke tahap regresi linear berganda untuk kita analisa dengan alat yaitu SPSS. Sebelum kita mulai SPSS-nya, maka kita siapkan data. Seperti awal mula kita mengolah dengan manual, maka data yang menjadi dasar untuk kita olah yaitu volume penjualan sebagai variabel Y, kemudian biaya advertensi sebagai variabel X1, kemudian biaya sales sebagai variabel X2. Dari tabel ini, angka 1 sampai dengan 10, setiap variabel dari 3 variabel yaitu variabel independen 2, variabel independen 2 akan kita masukkan ke dalam SPSS. Seperti ini, misalkan. Jadi kita akan sudah masukkan dengan catatan bahwa dalam SPSS itu ada ciri pembedanya, bahwa penggunaan koma dan titik itu sesuai dengan aturan kaidah Inggris atau Amerika. Kalau kita Excel sudah terlanjur settingnya adalah lokal Indonesia, maka desimal akan dipisahkan dengan koma kalau bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita menulis angka 1825, maka 1000 itu akan ada titik. Tetapi kalau di SPSS akan sebaliknya, komanya pakai titik, dan sebaliknya titik akan diganti dengan koma. Nah, ini variabelnya yaitu variabel Y, X1, X2 sudah kita masukkan di variabel view. Kemudian dari variabel view, maka kita bisa memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kurang 1. Kita harus ulangi. Kita ambil di sini. Nah, ini dia. Ini kurang 1. Nah, kita copy, kita pindahkan di Notepad, kita pastekan, karena kita akan membuat settingan angka US atau Amerika atau Inggris, maka kita harus gantikan posisinya. Kita edit, replace, tanda titik akan kita hilangkan, replace all, sudah tidak ada. Sekarang tanda koma akan kita gantikan dengan tanda titik, replace all. Nah, sudah masuk semua seperti ini. Maka kita akan kopikan di SPSS. Kita delete dulu. Kita kopikan, pastekan. Nah, sekarang sudah ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sudah kita masukkan di sini menjadi bagian dari data yang akan kita olah. Y, X1, X2. Setelah kita masukkan, kita simpan, save. Nah, ini file, save as. Data kita namai data olah regresi PT Sumber Mobil.
Sakti. Kita save. Oke. Ini sudah ada namanya data olah regresi PT Sumber Mobil Sakti. Dari sini kita akan menuju ke analisa, analyze. Di sini ada analisa deskriptif, frekuensi dan sebagainya. Kita akan coba lihat kalau frekuensinya seperti apa. Variabel kita masukkan semuanya. Jadi ini kita akan analisa statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu kita kasih kuartil, kita kasih min, median, kemudian standar deviasi, minimum, maksimum kita klik, kemudian kita continue, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah kelihatan terdapat min, n-nya adalah 10, min, median, standar deviasi sudah lengkap, frekuensinya sudah muncul, maka kita nanti akan membuat narasi atas hasil olahan ini. Kemudian kita hasilkan, kita analis lagi, kemudian kita pilih regresi linear. Nah, regresi linear itu, sebentar saya kembalikan biar kita ulang. Y-nya adalah dependent, kita masukkan. X1 kita masukkan, X2 kita masukkan. Sebelum kita lanjutkan olah data untuk regresi linear Anda, maka kita klik option. Option itu kita sesuaikan pada left probability or if. Oke, continue. Kemudian statistiknya kita sesuaikan, kita akan munculkan deskriptifnya. Oke. Kemudian estimasinya, terus kemudian R square-nya kita klik, kemudian kita continue, terus kemudian kita oke. Ya, sini akan muncul hasilnya. Kemunculan ini hasilnya, maka ini bisa semua dibaca dari deskriptif analisa. Nah, kita besarkan, kita pindahkan di sini. Di sini ada deskriptif statistik. Y-nya adalah 20538. Standar deviasi, oke. Kemudian model summary-nya, R square-nya seperti ini, adjust R square, kemudian ANOVA-nya, kemudian di sini variabel enter yang oke, sudah ANOVA sudah, kita regresi. Oke, setelah selesai kita simpan. Olah regresi linear berganda, simpan. Kita akan coba. Nah, sekarang kita akan masukkan di sini. Ini soalnya. Kemudian kita akan masukkan di MS Word. Hasil perhitungan perhitungan regresi linear berganda dengan SPSS.
perbesar. Kita lihat hasilnya, statistik deskriptif. Nah, ini statistik deskriptif. Kita akan kopikan, paste. Nah, coba kita setting single, kemudian kita ganti hurufnya Times Roman 8 saja biar lebih ringkas. Ya, ini dia sudah. Kemudian kita kopikan, deskriptif statistiknya. Deskriptif. Oh, sudah statistik deskriptif dihapus saja. Pastikan kita buat Times Roman volume 8. Kita buat paragrafnya single, biar lebih rapi. Seperti itu. Sudah, sekarang kita variabel model summary-nya. Model summary kita kopikan, kita jadikan single biar spasinya tidak terlalu besar. Ini kita kecilkan aja, ini kita kecilkan biar bisa mencukupi. Juga sama, kita kecilkan, kita kecilkan. Nah, saat itu ANOVA-nya kita copy di sini, kemudian koefisiennya kita copy, ya. Kita single, oke. Kita bisa cukupkan ini, oke. Kita garis lagi, oke. Ya, seperti itu. Kita simpan apa yang sudah bisa kita hasilkan. Ya,
kita akan coba bantu teman-teman untuk melakukan interpretasi atas hasil menggunakan SPSS. Saya akan coba mengajarkan bagaimana teman-teman menggunakan AI untuk melakukan analisis bagaimana hasil pengolahan SPSS itu diinterpretasikan sebagai sebuah hasil analisis regresi linear berganda. Baik, kita masuk ke ChatGPT. Bagaimana caranya? Akan kita lihat. Proses kita terlalu berat. Lalu simpan. Ya, kita akan tanyakan. Bagaimana cara menanyakannya? Untuk kita minta bantuan AI untuk melakukan interpretasi. Nah, kita copy dulu. Ini prompternya akan kita coba seperti apa. Saya mempunyai data untuk diolah dengan regresi linear berganda. Datanya sebagai berikut. Tadi sebagai berikut. Lalu hasil olah SPSS adalah berikut ini, maka silahkan bantu saya melakukan interpretasi atas laporan olah data SPSS ini. Hasilnya seperti apa? Kita lihat, kita tengok. Nah, ini statistik deskriptif, satu-satu aja, jangan semuanya. Hasilnya seperti apa? Ya, seperti ini interpretasinya, bahwa volume penjualan Y memiliki rata-rata sekitar 2 juta nih, dengan penyimpangan deviasi sekitar tentang list dan go. Nah, ini semua. Nah, interpretasinya adalah kita copy. Kemudian setelah copy ini, nah, data lainnya kita kopikan untuk dianalisis. Data lengkap hasil olah SPSS adalah berikut ini. Coba seperti apa? Nah, kita tanyakan.
Ini. Mengetahui biaya advertensi bergantung terhadap volume penjualan. R koefisien depresi sangat kuat, mendekati angka 1. Koefisien R-nya. Dan di situ R kuadratnya, nah seperti itu. Maka sangat baik. Ini semua akan kita kopikan. Ya, copy. Ya, persamaan regresinya seperti ini. Kita besarkan. Nah, mana persamaan regresinya? Oh, ini. Ya, ini dia. Kita perbesar. Please, jangan lupa. Nah, ini dia. Ini semua. Ini adalah koefisien B0. Di sini adalah dari koefisien dari variabel independen. Kemudian ini variabel dependent X2 itu sales promotion. Nah, ini. Oke, kurang lebihnya kita coba lihat kesimpulan dan implikasi. Biaya awalnya secara statistik berpengaruh signifikan terhadap volume. Biasanya tidak signifikan. Jadi mungkin karena pendekatan promosi kurang efektif dan sebagainya. Model sangat baik, R-nya adalah 98,3 sehingga dapat dilakukan prediksi volume penjualan. Nah, ini fokus pada alokasi dana ke advertensi. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di pembicaraan berikutnya pada analisa persepsi untuk melakukan narasi terhadap hasil. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi atas hasil dari pengolahan SPSS, yaitu statistik deskriptif, tabelnya dan sebagainya. Maka akan kita jelaskan satu persatu, yaitu baik, kita mulai. Interpretasi statistik deskriptif. Hasil analisa statistik deskriptif terhadap variabel volume penjualan, biaya advertensi, kemudian biaya sales promotion menunjukkan gambaran bahwa volume penjualan memiliki rata-rata atau mean sebesar
2.530.000. Kemudian standar deviasinya adalah 148,34.000, menandakan di situ variasi yang cukup moderat antara nilai observasi. Nilai minimum sebesar 1.825,20.000 itu secara maksimumnya adalah angka di sini 2.204,40.000, mengindikasikan rentang distribusi data sebesar 379,20.000. Nilai mediannya adalah sebesar 1.963,70.000, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata. Selanjutnya untuk advertensi atau X1 memiliki rata-rata sebesar 16,61.000 dengan standar deviasi sebesar 4,55.000. Hal itu menunjukkan terdapat fluktuatif atau fluktuasi dalam pengeluaran untuk iklan atau advertensi. Nilai minimum berada pada angka 10,50.000. Nilai maksimumnya ada di 22,85.000. Yang berarti terdapat peningkatan biaya iklan dari observasi ke observasi. Biaya sales promotion X2 menunjukkan rata-rata sebesar 17,59.000 dengan standar deviasi sebesar 5,28.000. Hal itu sedikit lebih tinggi daripada X1. Nilai minimumnya adalah 11,25.000. Nilai maksimum adalah 27,20.000. Hal itu menunjukkan rentang variasi pengeluaran promosi lebih besar dibandingkan advertensi. Sehingga standar deviasi X2 yang lebih besar, hal itu menunjukkan bahwa data X2 lebih menyebar dan bervariasi dibandingkan X1. Secara keseluruhan, data yang digunakan dalam analisis ini memiliki distribusi nilai yang cukup representatif, tanpa nilai ekstrem yang mencolok. Variabel volume penjualan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan biaya advertensi dan sales promotion, sebagaimana dibuktikan lebih lanjut dalam analisis regresi. Baik, selanjutnya interpretasi model summary. Hasil model summary menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi R sebesar 0,991 mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen, yaitu biaya advertensi X1 dan biaya sales promotion X2, dengan variabel dependen yaitu volume penjualan. Selanjutnya nilai R square sebesar 0,983. Hal itu ditunjukkan bahwa nilai 98,3% variasi volume penjualan dapat dijelaskan oleh variabel advertensi dan sales promotion secara bersama-sama. Ini berarti 1,7% variasi tidak dapat dijelaskan oleh model, yang mungkin berasal dari faktor lain di luar model seperti misalkan kualitas produk, distribusi, ataupun kondisi pasar. Nilai adjusted R square sebesar 0,978 mengkoreksi R kuadrat dengan memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel. Angka ini tetap tinggi, menegaskan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik, tidak overfitted terhadap data sampel, sehingga didapatkan standard error of estimate yaitu sebesar 21,93728, menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dari model. Karena nilai relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata volume penjualan yaitu 2005,38.000, maka disimpulkan kesalahan prediksi model ini cukup rendah dan akurat. Selain itu, nilai signifikansi F-change-nya adalah 0,000, menunjukkan bahwa kedua
menambah variabel prediktor X1 dan X2 secara signifikan meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan Y sebagai variasi. Dengan kata lain, model regresi ini sangat signifikan secara statistik. Kemudian dilanjutkan interpretasi ANOVA atau disebut dengan UGF. Hasil analisa ANOVA, Analysis of Variance, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan, yaitu apakah variabel independen biaya advertensi X1 dan biaya sales X2 secara bersama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume, maka ditunjukkan bahwa tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung 202,248. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nah, ini sebagai batasannya. Kemudian nilai signifikansi yang sangat kecil, yaitu P-nya adalah lebih kecil 0,05, menunjukkan bahwa model regresi yang terbentuk secara simultan signifikan secara statistik. Artinya ada pengaruh yang nyata dari gabungan variabel X1 dan X2 terhadap Y. Dengan kata lain, biaya advertensi dan biaya promosi secara bersama-sama berkontribusi terhadap perubahan volume penjualan. Selain itu, nilai sum square regresi sebesar 194.661,067 lebih besar dibandingkan sum square residual, yaitu 368,709, menunjukkan bahwa sebagian besar variasi data volume penjualan dapat dijelaskan oleh model regresi yang dibentuk. Dengan demikian, UGF dan ANOVA memperkuat kesimpulan bahwa model regresi yang dibangun adalah layak, signifikan untuk digunakan sebagai alat prediksi dan pengambilan keputusan terkait strategi pemasaran. Sekarang, interpretasi koefisien atau UGT bersamaan regresi. Tabel koefisien regresi menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen adalah secara parsial melalui UGT. Nah, ini kita baca lebih baik langsung aja. Nah, berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh persamaan regresi linear berganda, yaitu ini. Kita perbesar Y dengan konstanta koefisien yaitu 1470,622 dan koefisiennya 29,71 untuk X1 dan 2,392 untuk X2. Kesimpulan secara parsial bahwa biaya advertensi X1 terbukti berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan baik secara statistik maupun praktis. Biaya sales promotion tidak signifikan. Mungkin hal itu disebabkan oleh efektivitas program promosi yang rendah dan ada faktor lain yang lebih mempengaruhi. Oke, terima kasih. Itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atensi dan kesempatannya yang diberikan untuk melakukan dokumentasi real teaching hari ini, untuk kedepannya dapat menjadikan bagian dari pekerti dan menjadi lebih bermanfaat atas kompilasi real teaching yang sudah di-upload untuk menjadi bagian dari persyaratan pekerti. Terima kasih, saya Harsanto selaku dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
untuk kebaikan semuanya.